Pemirsa, pemerintah telah mengajukan usulan indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN tahun 2023. Salah satunya adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berada di rentang 5,3 hingga 5,9%. Mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2023 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan dalam kisaran 5,3 hingga 5,9%. Inflasi pada kisaran 2,0 hingga 4%. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah di kisaran 14.300 hingga 14.800. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 7,34% hingga 9,16%. Harga minyak mentah Indonesia pada kisaran 80 hingga 100 dolar per barel. Lifting minyak bumi pada kisaran 619.000 hingga 680.000 barel per hari dan lifting gas pada kisaran 1 juta 2 hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari. Demikian usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Rentang asumsi makroekonomi di tahun 2023 tersebut sudah mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional. Sri Mulyani menambahkan proses pemulihan ekonomi ke depan juga masih penuh tantangan yang harus direspon dengan kebijakan makroekonomi dan kebijakan struktural secara tepat. Selain itu, kenaikan inflasi, biaya bunga, dan pengetatan moneter dunia harus direspon dengan disiplin fiskal yang tepat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya mencermati usulan asumsi makro RAPBN tahun 2023 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas Bras. Ya, salam sehat Mas. Sehat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mencermati usulan dari pemerintah ini. Target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN di tahun depan dipatok antara 5,3 sampai dengan 5,9%. Belum menyentuh sampai dengan posisi 6% ini. Apakah sudah mencapai posisi yang ideal untuk tahun depan? Iya Mas, jadi kalau kita melihat nature dari pemerintah selalu stance-nya adalah dalam kondisi moderat ya ke optimis gitu ya. Jadi memang optimis tapi optimis yang tidak berlebihan. Artinya dia dalam konteks yang moderat. Kalau kita tarik di konteksnya di tahun ini, tahun 2022, untuk pertumbuhan ekonomi kita yang paling optimis ya berdasarkan perhitungan kami itu 5,46%, moderat 4,54%, sementara yang pesimis 3,97%. Dan kalau kita lihat dalam rentang yang cukup possible adalah di antara 5%-an ya ke atas. Artinya di tahun ini kita masih punya peluang untuk tumbuh di atas 5% ya, meskipun mungkin agak sulit untuk mencapai 5,5%, tetapi agak cukup possible untuk mencapai yang 5%. Dan bagaimana di tahun 2023, artinya tahun depannya, saya rasa ini masih inline ya dengan perjalanan dalam proses recovery ya, 5,3% sampai 5,9% itu juga masih dalam rentang konsensus, di mana kita juga melihat proyeksi IMF 6%, proyeksi dari World Bank 5,3, 5,4%, berarti masih berada di dalam rentang konsensus tersebut begitu ya. Meskipun tentu saya juga sepakat bahwa ini belum cukup kalau kita mau mencapai target-target di jangka panjang ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ya apakah ini cukup atau tidak. Jelas kalau kita melihat sampai tahun 2035 long run average growth-nya itu justru masih di bawah gitu ya. Yang kita ingin harapkan adalah ingin tumbuh di atas 6%. Karena tentu tugas kita atau
pencapaian dan target kita di jangka menengah panjang adalah untuk lepas dari pendapatan menengah, jebakan pendapatan menengah, dan itu harus tumbuh di atas 6%. Hanya Itu saja dia. saya juga bisa memaklumi pemerintah ya kondisinya atau stance-nya adalah di moderate optimis, tidak terlalu optimis. Ya maksudnya tidak optimis yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika itu dibuat terlalu optimis targetnya dan tidak tercapai, maka risikonya adalah penurunan kredibilitas. Dan ketika kredibilitas itu menjadi taruhan, maka proses penyusunan ekspektasi, target, dan seterusnya akan menjadi liar. Nah ini yang kemudian ingin dihindari oleh pemerintah. Jadi bagaimana membuat proses penyusunan target dan pencapaian target itu kredibel. Kalaupun kemudian tidak tercapai targetnya, ya mungkin tidak terlalu jauh gitu. Itu harapannya. Oke, itu dia. Moderat berarti ya posisi pemerintah saat ini untuk menyikapi tahun 2023 mendatang. Tadi Anda sudah sampaikan IMF 6%, kemudian World Bank sendiri 5,3%, Bloomberg juga memproyeksikan 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan. Begitu. Anda melihat tantangan lebih dari eksternal begitu global atau sebenarnya domestik nih kalau kita bisa memproyeksikan bagaimana dengan tantangan ekonomi kita tahun depan? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi tantangan ekonomi global, ini resesi sudah di depan pagar gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga punya dari sisi pertahanan domestik. Kondisi kita sekarang, Mas Pras, berbeda dengan apa yang dialami oleh negara-negara besar ya seperti China, Jepang, Amerika Serikat, yang mereka kecenderungannya adalah langka dari sisi input produksi, sehingga mereka punya potensi stagflasi yang didorong oleh cost push inflation, gitu ya. Jadi di sisi yang lain kalau kita melihat Indonesia, kondisi kita masih kecenderungannya oversupply, ya. Artinya kalaupun terjadi inflasi yang lebih karena tarikan permintaan, belum ke arah langkanya input, gitu ya. Jadi bukan cost push inflation tapi lebih ke demand pull inflation, yang mana itu merupakan suatu hal yang sangat sehat, gitu. Tetapi di sisi yang lain kita juga punya semacam kewaspadaan ya, karena kalau kita lihat evaluasi di kuartal 1 tahun 2022 ini yang kemarin sudah diumumkan 5,01%, itu lebih banyak didrive oleh ekspor dan juga perdagangan internasional ya. Kalau kita lihat dari sisi konsumsi itu masih di bawah 5%. Kemudian dari pengeluaran pemerintah growth-nya justru negatif gitu kan, yang tumbuh justru cukup signifikan ya dari sisi perdagangan internasional. Nah, hanya yang menjadi catatan dari sini adalah memang itu baik ya di jangka pendek, tetapi kita lihat bahwa faktor penyusun pertumbuhan tadi adalah lebih banyak karena komoditas. Nah, permasalahannya adalah dari hasil simulasi kami ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan ekspor komoditas secara berlebih-lebihan, ini akan menipiskan input produksi kita di jangka menengah dan panjang, yang mana kondisi kita sekarang lebih oversupply, ya. Tetapi karena market mengharapkan insentif yang lebih besar dengan kemudian berjualan di luar ketimbang di domestik, sehingga input produksi kita yang sebenarnya dalam kondisi yang oversupply ini semakin lama semakin menipis. Dan dalam hasil simulasi kami juga menunjukkan bahwa ketika hal itu terjadi, maka mulai dari kuartal ke-6, kuartal 8 sampai kuartal 8 sampai kuartal 10 bahkan ya. Artinya itu di tahun depan, bukan di tahun ini. Ini akan input produksi kita akan punya potensi langka. Dan kalau sudah langka, maka akan ada efek kontraksinya terhadap perekonomian. Ketika ekspor itu naik, justru tidak ada nilai tambahnya buat perekonomian. Justru akan membuat kontraksi ekonomi ya antara 0,6 sampai 0,8% lewat jalur input produksi. Karena dengannya kita akan sangat terpapar oleh faktor global, ada imported inflation. Dan ini yang perlu kita waspadai. Dan ini menjadi constraint terbesar buat perekonomian di tahun 2023. Karena kalau berdasarkan variansi ya terhadap gejolak PDB, yang paling pertama dan paling signifikan adalah pandemi, ya sekitar 17%. Nah itu sudah hampir selesai. Nah masalahnya di nomor 2, ranking nomor 2-nya, yaitu variansi penunjang gejolak sekitar 16 atau 15%, itu berasal dari sisi inflasi. Dan inflasi ini looming
dia akan mungkin saja bisa terjadi di tahun 2023 atau bahkan akhir tahun 2022 kalau Oke. kita tidak berhati-hati Nah, akan Mas berada Fitra, dalam jalur supply constraint. pemerintah mengusulkan sekitar 2 sampai dengan 4% ya untuk inflasi di tahun 2023 mendatang begitu. Anda melihat bagaimana dengan tadi beberapa faktor yang akan ikut mempengaruhi laju inflasi di tahun depan? Apakah ini menjadi suatu hal yang bisa ditahan begitu dengan rentang tadi 2 sampai dengan 4%, sementara kita tahu juga kan beberapa hal kaitannya dengan kebijakan energi yang harusnya naik tahun ini diundur begitu. Rencananya akan dilakukan pada tahun depan juga seperti kenaikan tarif listrik untuk masyarakat yang menengah bawah, kemudian juga untuk BBM begitu. Ini bagaimana untuk tahun depan? Iya, jadi ini adalah risiko yang memang harus kita hadapi suka nggak suka di tahun 2023. Karena kalau Oke, dari sisi beban fiskalnya sendiri ini kan sudah terlalu berlebih-lebihan ya, apalagi pemerintah sudah berencana untuk melakukan smoothing ya, artinya defisitnya yang memang berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini dimungkinkan di atas 3%, hmm, tetapi ini kan sudah mulai ada proyeksi untuk smoothing, artinya mulai direduksi sedikit ya, demi sedikit. Dan tahun 2023 ini adalah 2022 ini adalah sebenarnya salah satu titik tolaknya, di mana kita juga melihat di kuartal 1 justru government spending itu minus gitu kan. Jadi ini adalah proyeksi smoothing yang bertahap. Dan oleh oke, karenanya maka beban subsidi memang harus dikurangi. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi tentunya inflasi. itu dia. Tetapi yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah bukan dari sisi inflasi dari sisi itu, tapi saya lebih mengkhawatirkan secara umum di kelangkaan komoditas, yaitu dari sisi supply side secara umum. Ini yang akan kemudian membuat potensi inflasi kita tahun 2023 akan semakin besar. Meskipun Oke, potensi untuk menjaga inflasi di rentang 2-4% itu masih cukup terbuka karena dalam beberapa tahun terakhir kita kan masih berada dalam rentang 3 plus minus 1% dan ya, bahkan di bawah itu realisasinya. Gitu. baik, Jadi dari sisi ini saya rasa masih cukup hmm, moderat. Ketika pemerintah baik, sekali lagi mentargetkan inflasi secara berlebih-lebihan itu juga sekali lagi itu hmm, juga akan memandu ya. ekspektasi pasar dan pada akhirnya akan kontraproduktif. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan usulan asumsi makroekonomi untuk RAPBN tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini beberapa data terkait dengan usulan dari pemerintah dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, kemudian tingkat suku bunga SBN untuk 10 tahun, harga minyak mentah, kemudian lifting minyak bumi dan gas bumi. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi pertumbuhan domestik bruto kita, PDB Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Ya, kita lihat cenderung masih stagnan. Kita lihat 2017 sampai dengan 2019 kemudian pandemi terjadi. Tidak hanya Indonesia sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami negatif 2,07% untuk PDB kita. Kemudian di tahun 2021 dengan beragam aksi yang sudah dilakukan dan mitigasi oleh pemerintah naik lagi menjadi 3,69%. Dan selanjutnya dari sisi tren penerimaan pajak ini juga menjadi andalan pemerintah untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. 2019 1.332,1 triliun, kemudian tahun 2020 ada sedikit penurunan 1.069,9 triliun rupiah, dan di tahun 2021 shortfall pajak yang terjadi beberapa tahun sebelumnya berhasil dikalahkan sehingga bisa menembus target dari 1.229,6 triliun rupiah menjadi 1.231,8 triliun rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Mas Fitra, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang tertunda tadi. Kalau kita lihat kondisi yang ada tadi, potensi dari kelangkaan pasokan, kemudian lonjakan harga dari sisi komoditas khususnya untuk yang bahan pangan tadi ini masih berpeluang terjadi tidak di tahun depan? Mengingat ini akan sangat berpengaruh terhadap laju inflasi. Potensinya cukup terbuka. Bahkan saya sudah mewanti-wanti ini semenjak bulan Mei tahun 2020 ya, artinya 2 tahun yang lalu. Saya Oke, sudah sampaikan waktu itu kondisinya ke Menteri Perdagangan Pak Agus Suparmanto ketika itu bahwa proses recovery selama pandemi ini akan memunculkan disproporsionalitas antara supply dan demand yang dipicu oleh stimulus dari negara-negara maju
yang menimbulkan efek demand overshooting. Jadi demand-nya tumbuh itu cukup signifikan, sementara dari sisi supply secara umum ini masih sangat terbatas karena kan pada saat pandemi ada PHK, kemudian tidak jalan, masa tanamnya tertunda dan seterusnya. Nah, ini catching up-nya ini menimbulkan gap yang cukup signifikan sehingga apa? Ini memicu kenaikan harga-harga komoditas internasional. Nah, untuk kita ya, ini kondisi kita sampai sekarang ini selain minyak bumi ini masih kondisi oversupply. Even CPO yang kemarin sempat heboh ini masih kondisinya oversupply. Jadi kalau untuk masalah CPO bukan masalah dari sisi supply saja, tetapi dari sisi logistik, distribusi, tata kelola lebih kompleks daripada itu. Tapi secara umum kita masih cukup aman gitu ya dari sisi supply. Hanya saja sebagaimana catatan saya tadi, kecenderungan kita adalah ekspornya di komoditas. Di tahun 2021 saja itu surplus neraca perdagangan yang 35-36 miliar US dollar tertinggi semenjak tahun 2006 atau 2007 itu mayoritas berasal dari sisi komoditas. Itu memang mampu untuk meleverage perekonomian kita hanya di jangka pendek. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita punya potensi untuk justru terkontraksi ekonominya kalau ini tidak dijaga dengan baik. Dan oleh karenanya pemerintah kemarin juga sudah melakukan langkah-langkah yang sebenarnya cukup strategis, entah itu mengintensifkan DMO, terus kemudian bahkan ada pelarangan 100% dari CPO yang hanya bertahan sebentar saja. Tetapi yang jelas pemerintah sudah mampu untuk mulai memetakan masalahnya. Hanya saja implementasi di lapangan ini harus dijaga betul-betul. Jangan sampai kita hanya terlena di keuntungan sesaat, yang kemudian ongkosnya adalah di jangka menengah panjang, yang mana sebenarnya nggak terlalu jauh dari kita tahun 2023, potensi kelangkaan dari sisi pangan, kemudian dari sisi komoditas secara umum, ini akan semakin terbuka lebar. Nah, oleh karenanya sebenarnya solusinya adalah, ya kalau kita melihat sekarang kan tekanannya itu sangat luar biasa besar dari sisi internasional, baik dari sisi tadi disproporsionalitas supply dan demand, maupun dari sisi ada ketegangan geopolitik di Eropa Timur, dan ini yang kemudian menyebabkan adanya supply side constraint ya, terutama dari sisi global value chain dan global production network. Nah, caranya bagaimana? Mulailah penguatan yang sifatnya bilateral dan regional. Nah, pelajaran dari tahun 1998 ketika kita baru selesai krisis, kemudian kita menguatkan kerangka kerjasama regional melalui Chiang Mai Initiative. Memang konteksnya pada saat itu adalah international reserves ya, ASEAN plus China, Jepang, Korea itu kemudian menguatkan international reserve supaya nanti kalau misalnya ada masalah ya cadangan kita cukup memadai gitu ya, cadangan reserve, cadangan dari sisi sektor moneter, likuiditas dan seterusnya. Nah, untuk masalah di tahun 2023 onward, kita harus kemudian mampu untuk kemudian melakukan kerjasama penguatan komoditas regional ya, itu secara lebih intensif. Ya, di situ ada komunitas pangan, kemudian komunitas input produksi yang kemudian mampu menjaga kita di turbulensi sepanjang tahun 2023-2024 jika memang kasus Rusia dan Ukraina tidak berhenti di sini. Itu dia, berarti memang faktor global juga masih perlu dicermati oleh pemerintah. Tapi target berikutnya di tahun depan adalah menurunkan, kita tahu juga defisit APBN terhadap PDB di bawah 3%. Seberapa penting sebenarnya langkah ini harus dikejar oleh pemerintah pada tahun depan? Saya rasa cukup penting ya, karena test case-nya kan di tahun 2022 ya, ketika pemerintah mulai mengerem sedikit demi sedikit pengeluarannya ya. Dan kita lihat bahkan di kuartal 1 2022 ini minus seperti yang tadi saya sampaikan, tapi perekonomian masih 5% gitu ya. Tapi ada catatannya tentunya, 5% ini karena kan berasal dari low base effect, berangkat dari kondisi negatif tahun 2021 Q1 gitu. Nah, tetapi setidaknya ini sudah mulai mengindikasikan bahwa pemerintah sudah mulai mengurangi gitu ya defisitnya. Ini akan penting, kenapa? Karena kan kita bicara mengenai sustainability dari fiskal, ya, sustainability dari perekonomian. Jangan sampai ini defisit terlalu lebar dan pada akhirnya punya risiko jangka menengah dan panjang, gitu ya. Baik itu risiko dari sisi inflasi, baik itu risiko dari sisi peningkatan utang luar negeri yang signifikan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai ini tidak prudent. Pengalaman dari Sri Lanka, banyak teman-teman tanya ini apa sih yang terjadi dengan Sri Lanka? Sri Lanka itu tidak prudent dalam mengelola
APBN-nya, ya mereka melakukan seigniorage, printing money, kemudian mengurangi pajak secara signifikan, sehingga mereka kurang fondasi topangan fiskalnya untuk kemudian menjadi kontrol ekonomi. Padahal pada saat krisis dan itu mereka pada saat pandemi itu kehilangan benar ya topangan tersebut ya. Ini mereka sudah lakukan semenjak tahun 2009. Dan ketika masa-masa krisis lah ini kemudian terbuka dan terpapar gitu resiko-risiko itu. Nah ini kita juga harus lihat gitu ya dalam prospek pertumbuhan ekonomi kita ke depan tentu bukan hanya sekedar tinggi tetapi juga sustainable. Baik, dari sisi kerjasama antar lembaga pemerintah burden sharing ini akan juga berakhir kerjasamanya begitu. Anda melihat ini peluang akan berlanjut atau tidak begitu dan seberapa efektifnya benar-benar ini bisa mengangkat dan meningkatkan likuiditas keuangan kita? Pelajaran yang kita tangkap juga di pengumuman BPS pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini adalah mulai bergeraknya private sectors. Ya, private sectors mulai lamat-lamat mulai grasping lagi ya, punya fondasi yang juga lumayan kuat gitu ya. Dan kenapa dulu ada burden sharing? Karena private sector nggak bisa kemana-mana karena masalah pandemi. Maka at all cost pemerintah harus melakukan stimulus yang memadai. Siapa yang kemudian menyerap itu? Bank Indonesia melalui Undang-Undang 2 tahun 2020. Nah, tetapi sekarang karena risiko terhadap swasta untuk ekspansi itu mulai berkurang sedikit demi sedikit, maka ya saya rasa tidak perlu lagi ada burden sharing. Burden sharing justru akan menjadi masalah yang besar, sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka, sebagaimana yang terjadi bahkan di Turki ketika bank sentral tidak independen. Dan itu risiko inflasi akan sangat luar biasa, akan bisa mencapai double digit bahkan lebih ya kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik. Maka sebenarnya smoothing proses ini adalah suatu hal yang niscaya. Oke. Baik, lantas terakhir bagaimana optimisme Anda dari Next Policy begitu melihat potensi ekonomi nasional kita begitu dan tantangannya di tahun depan? Masih cukup optimis. Saya di tahun ini masih berada kemungkinannya masih berada dalam rentang yang moderat ke optimis, artinya kita masih tumbuh di atas 5%. Begitu juga dengan di tahun depan dan proyeksi kami tidak jauh-jauh ya antara 5,4 sampai 5,5% di tahun 2023. Tetapi sekali lagi tantangannya kita tidak hanya hidup di tahun ini dan tahun depan. Kita kan juga akan concern terhadap pencapaian-pencapaian kita di 10 tahun, 20 tahun lagi. Dan sebagaimana tadi di awal kita sempat bahas mengenai middle income trap, minimal tumbuh average 6%. Dan untuk sampai 6% itu, minimal pertumbuhan ekspornya yang tidak berasal dari komoditas gitu ya. Artinya ini lebih dominan yang nilai tambahnya tinggi, itu 9%. Dan kecenderungan ekspor yang 9% average year on year ini harus ditopang oleh industrial growth yang memadai. Artinya kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP itu harus di atas 22 atau 23%, di mana sekarang kita cuma 19 sampai 20%. Dan ini kita masih punya peluang meskipun ya driver. Ya, berarti sebenarnya masih sejalan dengan pemerintah yang meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dari industri manufaktur kita. Kemudian tadi tidak dalam raw material yang diekspor, tapi harus ada nilai tambah dulu yang dilakukan di dalam negeri begitu ya Mas Fitra ya. Betul. Baik, Mas Fitra terima kasih banyak nih atas sharing yang Anda berikan. Semoga tahun 2023 mendatang ekonomi kita sudah semakin baik. Kemudian kita bisa meninggalkan lagi tadi jebakan kelas menengah dengan pertumbuhan yang semoga juga bisa mencapai posisi 6%. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Fitra. Ya, sama-sama Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ekonomi makro yang